Yah, aplikasi saham lo cuma bisa di HP doang. Nih, kenalin. iPod Web. iPod Web. Lo bisa beli saham sambil teleponan. Sayang. Bisa analisis teknikal sambil nonton film. Bahkan lo bisa mantau saham BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Unilever, Indofood sekaligus. Tunggu. Kalau gue lagi di jalan gimana? Pakai aplikasi iPod, gampang kan? Pakai iPod, investasi dari berbagai device, kapan saja, di mana saja. Investasi itu seperti balapan. Untuk kamu bisa menang, diperlukan persiapan dan strategi yang matang. Tim dengan mobil yang cepat dan dapat diandalkan, juga dukungan kru yang menyeluruh. iPod adalah tim balap terbaik untuk investasi kamu. Dengan pengalaman selama 21 tahun, kali ini kami memberikan 2 inovasi terbaru yang akan mendampingi dan memberi support komprehensif dari sebelum mulai hingga saat kamu berinvestasi. Kamu bisa melakukan simulasi investasi untuk belajar dan mengasah skill analisismu. Dengan kelengkapan fiturnya, dapat membantu keputusan investasimu semakin akurat tanpa perlu merasa khawatir. Kami juga memperkenalkan iPod Buzz, forum investasi antar investor dan para ahli, untuk selalu update dengan berita dan rumor seputar saham. Semua inovasi fitur ini dapat kalian akses tanpa perlu registrasi. Tunggu apa lagi? Siap untuk jadi pembalap tangguh dan menang dalam investasi? iPod, we change the game so you can win the game. Halo, selamat sore Sobat iPod. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun Sobat iPod berada. Kembali bertemu bersama saya, Mino dari Indo Premier Sekuritas. Selamat datang di Emi Talk, program dari iPod yang mempertemukan Sobat iPod dengan emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari Emi Talk ini adalah memperkenalkan emiten kepada para calon investor dan bagi Sobat iPod yang sudah menjadi investor di perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Diharapkan output dari Emi Talk ini, Sobat iPod secara mandiri dapat memahami bisnis dan kinerja dari investasi Sobat iPod secara luar dalam. Sebelum sesi ini dimulai, saya akan membacakan peraturan webinar hari ini. Diharapkan seluruh peserta mematuhi peraturan tersebut demi kelancaran acara dan kenyamanan peserta lainnya. Indo Premier berhak mengeluarkan peserta yang tidak mengikuti aturan tersebut. Yang pertama, menggunakan nama lengkap ketika join sesuai yang dicantumkan saat registrasi. Apabila nama belum sesuai, silakan rejoin terlebih dahulu. Yang kedua, menyampaikan pertanyaan hanya melalui kolom Q&A dan menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema yang dibawakan. Yang ketiga, menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara dengan menuliskan kalimat yang sopan dan tidak mengandung syarat. Terakhir, dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan. Materi dalam acara ini memiliki hak cipta atas nama narasumber dan Indo Premier Sekuritas. Baik, jadi itu tadi adalah tata tertib yang harus Sobat iPod semua patuhi untuk Emi Talk pada sore hari ini. Oke, di sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Sedikit pengenalan, cikal bakal pendirian perseroan dimulai sejak 1975 dengan berdirinya PT Disting Indonesia Cement Enterprise atau DICE, yang memiliki kapasitas pabrik semen dengan kapasitas terpasang sebesar 500.000 ton di wilayah Citerep, Jawa Barat.
Seiring dengan perkembangan usahanya, perseroan terus meningkatkan kapasitas produksi baik dengan membangun pabrik baru maupun mengakuisisi pabrik lain. Hingga akhir tahun 2000, perseroan memiliki 12 pabrik yang tersebar di 3 lokasi, yaitu di Citerep dan Cirebon, Jawa Barat, serta di Tarjun, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada Oktober 2016, perseroan mulai mengoperasikan pabrik ke-13 yang disebut dengan Plan 14 di komplek pabrik Citerep. Dengan beroperasinya Plan 14, kapasitas terpasang perseroan meningkat menjadi 25,5 juta ton semen per tahun. Nah, Sobat Ipot, yang barusan tadi itu beberapa fakta menarik mengenai INTP. Pastinya masih banyak lagi informasi menarik lainnya yang akan kita bahas hari ini bersama dengan INTP. Jadi, stay tune ya sampai dengan akhir. Nah, di Emitalk kali ini pastinya kita akan bahas langsung bersama narasumber yang sangat spesial dan luar biasa dari INTP, yaitu Bapak Christian Kartawijaya, selaku Presiden Direktur PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan background dari Pak Christian terlebih dahulu. Narasumber kita sore ini adalah Bapak Christian Kartawijaya. Pak Christian telah menjadi Presiden Direktur PT Indosemen Tunggal Prakarsa sejak 1 Mei 2004. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Keuangan dan Direktur Keuangan Indosemen. Pak Christian meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisakti, Magister Administrasi Bisnis dari San Diego University, dan Master of Art in Christian Education dari Fort Worth, Texas. Itu tadi mengenai track record narasumber kita sore hari ini. Keren ya, Sobat Ipot, pengalaman beliau. Jadi jangan diragukan lagi. Tetap saksikan Emitalk hari ini sampai dengan selesai, karena nanti kita akan adakan sesi Q&A yang akan dijawab langsung oleh narasumber. Dan kelihatannya Pak Christian sudah join di forum ini. Yuk kita sapa dulu teman-teman. Halo, selamat sore Pak Christian. Selamat sore Pak Mino. Ya, gimana kabarnya nih Pak? Baik-baik. Apa kabar Oke. semua Sobat Ipot? Ya, baik-baik juga. Oke Pak Christian, kelihatannya Sobat Ipot sudah menunggu dan sudah tidak sabar untuk mendengar pemaparan dari INTP. Dan melihat waktu yang terbatas, langsung saja kita mulai sesi pemaparan dari INTP. Untuk kepada Pak Christian, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan minta tolong Pak David Kumara nanti akan presentasi untuk bahan kita, ya. Jadi selamat sore semuanya. Jadi hari ini saya mau presentasi singkat saja berkenaan dengan Indosemen Tunggal Prakarsa. Jadi INTP ini memang tadi sudah dikatakan kita hampir 48 tahun ya umurnya, dari tahun 75. Jadi kita punya 13 pabrik. Nah, lokasinya ada di Citerep, Cirebon, dan Tarjun. Dan memang apa yang spesial dalam kali ini, mungkin kita akan langsung saja masuk di dalam pesan-pesan utama ya. Jadi supaya teman-teman semua bisa mengikuti, kami sudah mensummarikan beberapa message yang utama yang dari INTP yang kita sudah publish juga di dalam beberapa bulan ini. Jadi secara total memang pasar semen, kalau kita mau masuk di dalam investasi semen, mungkin kita mesti ngerti dulu secara industrinya. Ya, industri ini, pasar semen ini memang cukup unik. 2 tahun ini masih melemah, ya. Jadi sampai kuartal 1 minus 6,5, tapi sampai dengan Mei agak improve sedikit minus 6%. Tetapi memang tekanan yang paling besar, kita tuh punya semen kantong, ada juga semen curah. Ya, semen kantong itu sekitar 73%, itu biasanya kita jual ke toko-toko besi, toko bangunan, ya. Jadi mungkin teman-teman sahabat Ipot ini sudah tahu, jadi pabrik kita punya semen 3 roda misalkan, itu dijual di semen kantong dan itu pasar yang paling besar. Ya. Tapi pasar yang besar ini ternyata masih minus 9,3. Tapi pasar semen curah, di mana semen yang kita jual khusus untuk ke industri, ke properti, bangun apartemen, bangun industri, pabrik-pabrik. Nah, itu pakai semen curah. Nah, itu bertumbuh 2,1%. Nah, sedangkan tekanan di pasar semen kantong ini ternyata masih cukup signifikan, dan ini yang kita tentunya berharap akan improve di tahun ini, di second half, ya. Nah, Indosemen sendiri di tengah-tengah pasar yang melemah, cukup menarik ya, kita bisa mencatat pertumbuhan plus 6,6%. Ya, jadi ini pertumbuhan yang positif. Kenapa?
karena memang Indosemen melakukan tindakan strategik yang cukup penting. Di bulan September tahun 2022 kita mengambil alih operasional daripada Semen Bosowa yang ada di Maros, Sulawesi Selatan. Dengan cara apa? Dengan cara kita sewa pabriknya dan juga terminal-terminalnya. Mereka ada 5 terminal kita ambil dan kita sewa semua. Dan untuk itu juga ekspor Indosemen sampai dengan kuartal 1 sebenarnya naik 368%. Jadi ini yang membuat kita cukup kuat ya di dalam satu kuartal ini. Dan juga kalau kita melihat di dalam pangsa pasar di luar Jawa itu naik 14,8 jadi 21,2 karena kita punya dua pabrik baru atau satu pabrik tapi 2 line di Sulawesi Selatan. Jadi dengan sendirinya kita juga punya terminal tambahan di Lombok, kita punya terminal tambahan di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, itu yang membuat kita cukup kuat ya pertumbuhannya. Nah, pertumbuhan pendapatan bersih kita juga lumayan, ya 19,3% menjadi 4,2 T, dan sedangkan kenaikan beban pokok kurang lebih 14,3%. Nah, ini tetap naik karena memang satu pihak kita bisa mengimbangi dengan harga batu bara yang lebih rendah karena kita bisa beli harga DMO, tapi satu pihak yang lain tetap aja ada kenaikan bahan baku karena ada kenaikan bahan BBM ya dan lain-lain. Ini yang mendorong kenaikan bahan baku secara umum. Nah, pemulihan margin laba kotor bisa dilihat kita sudah naik 27% jadi 30,1%. EBITDA kita atau laba cash profit kita naik 13,8 menjadi 18,2%. Jadi sebetulnya secara umum kuartal 1 ya berita baik lah untuk Indosemen ya. Nah, dari segi strategi berkelanjutan sustainability, Indosemen itu dipunyai oleh 51% oleh Heidelberg Material di Jerman. Jadi kami sebenarnya sekarang 49% ada di publik, 51% dimiliki oleh Heidelberg Material. Dan dengan sendirinya, karena pemegang saham utama kita adalah European company atau German company, kita sangat concern tentang sustainability. Jadi dalam arti kita selalu mengukur emisi debu misalkan, kita turunin terus ya. Sebetulnya standar nasional 60 mg, sekarang kita udah turunin sampai 10,5. Jadi debu sangat dikurangi. Kemudian CO2 juga yang kita hasilkan berkurang drastis ya, dan menjadi 585. Nah, ini adalah menjadi 558 sesudahnya. Jadi sebetulnya kalau saudara tahu kurang lebih 10 tahun yang lalu sebenarnya emisi semen 3 roda itu sekitar 750 kg CO2 per ton semen yang kita hasilkan. Tapi kita bisa turunin dari 750 terus turun dan sekarang sudah mencapai kurang lebih 558. Nah, jadi kalau beli semen yang bersih, yang ramah lingkungan, salah satunya semen 3 roda ya yang the leading saat ini di Indonesia. Nah, kurang lebih begitu. Next. Ya, ini juga penting ya. Jadi bagi teman-teman yang mengcover ataupun yang ingin beli saham semen, memang kita tidak bisa hindari udah 3-4 tahun ini kita oversupply. Ya, oversupply. Jadi ada 40 sampai 50 juta ton oversupply. Dari dalam arti apa? Penambahan kapasitas begitu tinggi ya di tahun 2015, 2016, 2017 naik dari 70-an menjadi 110, 115-an. Nah, ini sedangkan demand kita sayangnya masih 60-an dan naik ke 70 terus jeblok lagi karena ada pandemi ya tahun 2020 itu. Nah, ini yang membuat sebenarnya jadi over capacity. Nah, waktu over capacity terjadi tentunya itu yang warna merah itu ada utilisasi pabrik ya. Jadi utilisasi pabrik turun menjadi kurang lebih 56%. Nah, mau nggak mau menurut saya yang smart step bukan bangun pabrik ya. Nanti ini makin jadi kolaps industrinya. Tapi yang smart apa? Terjadilah merger dan akuisisi. Terjadilah apa? Pengambil alihan operation. Itu yang kami lakukan dan itu juga yang Semen Indonesia lakukan ya. Jadi industrinya lebih sehat bukan dengan menambah kapasitas karena kita tidak butuh kapasitas. Sebetulnya seperti itu ceritanya. Tapi yang paling mesti dilihat dengan over capacity, Indosemen masih bisa merecord pertumbuhan margin dan marginnya makin baik. Kenapa tuh? Ya, apa rahasianya? Nah, nanti saya akan cerita sedikit. Next. Jadi kalau kita melihat,
memang di sini semen Indosemen itu sebagian besar ada di Jawa. Ya, 56,5% itu di Pulau Jawa. Ya, dan 22% ada di Sumatera. Itu GDP portion seperti itu. Nah, semen juga begitu. Semen kurang lebih mirip ya, kalau kita lihat di kotak-kotak itu adalah pertumbuhan semen. Ya, jadi proportion semen yang kita jual. Jadi cukup menarik, memang semen selalu menggambarkan tentang GDP. Makanya pemerintah sangat concern dengan pertumbuhan market semen dan lain-lain. Karena itu menggambarkan tentang pergerakan ekonomi. Ya, yang menarik memang Sulawesi sebenarnya cara GDP 7%, tetapi kalau pertumbuhan semen itu 10-11% Sulawesi. Kenapa? Karena memang banyak smelter di sana, makanya Indosemen ngambil alih Bosowa di Sulawesi Selatan. Itu salah satu keuntungan yang besar. Kenapa? Karena 11% itu melebihi daripada GDP portion. Ya. Jadi di daerah Sulawesi itu ada smelter yang kita dikatakan lithium, iron ore, nikel, itu banyakkan di Sulawesi. Dan juga banyakkan di sisi kanan yang warna kuning itu Halmahera, Maluku. Nah disitulah kurang lebih sekarang lagi bertumbuh semennya. Makanya Indosemen bisa beat the market because of that, gitu ya. Itu salah satunya. Oke, nah kalau kita melihat pertumbuhan Indonesia, memang kita mestinya ini time to enter into the business. Kenapa? Karena udah 2 tahun ini masih merah. Biasanya semen itu merah, minus, nanti akan naik ke positif. Next. Jadi kalau kita lihat ini tadi yang saya sebut CO2 reduction. Jadi sangat penting teman-teman kalau yang sangat concern dengan environment, Indosemen adalah semen ramah lingkungan. Kenapa? Karena dari 750-an kita bisa turunin sampai sekitar level 558. Dan kita bercita-cita nanti tahun 2030 bisa 490. Bagaimana caranya? Caranya salah satunya pagi ini saya baru saja mendampingi pejabat Gubernur DKI, ya, Pak Heru Budi Hartono ini, di mana beliau melepas kurang lebih ada 80 truk, ya, truk RDF. Kita bisa ngambil RDF. RDF ini kita bisa pakai untuk menggantikan batu bara. Nah, itulah sebabnya. Jadi kita bisa memakai sampah menjadi bahan bakar alternatif. Kita bisa pakai sekam padi menjadi bahan bakar alternatif. Kita pakai bahan bekas menjadi bahan bakar alternatif. Itu yang mengurangi CO2. Demikian juga produk mix semen kita ganti, di mana clinker kontennya kita bisa turunkan, tapi kualitasnya makin tinggi. Nah, itulah kekhususan daripada semen 3 roda. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dust emission, tadi saya sudah cerita banyak, kita sudah sekarang pakai bag filter. Jadi seperti kayak pakai vacuum cleaner, saudara tahu ya, ada bag-nya. Nah, kita cerobong-cerobongnya kita pasangin itu. Nah, jadi sekarang kalau saudara datang ke pabrik kami, dust-nya sudah sangat berkurang. Ya. Jadi itu kurang lebih emisi debu dan emisi CO2. Next. Nah, alternatif fuel, ini saudara bisa melihat tadi kita pakai 100% kurang lebih coal. Sekarang kita coal-nya hanya 83%. 17% kita sudah ganti dengan bahan baku alternatif, bahan bakar alternatif. Ya, nanti tahun 2030 kita bercita-cita kurang lebih 42% sampai 50%. Ya, itu kurang lebih bahan bakar alternatif. Jadi 50-50 lah kurang lebih nanti. Ya. Nah, ini cita-cita kita. Jadi dalam waktu dekat Indosemen akan bisa mengurangi CO2. Next. Nah, jadi sebagai penutup mungkin, jadi bagaimana outlook-nya? Nah, saya melihat mudah-mudahan mulai dari Juni, Juli, Agustus ini nih kelihatannya udah mulai menggeliat. Yep. Jadi volume semen yang domestik mulai naik. Mulai banyak pabrik yang dibangun, banyak properti, sudah tahu ya, banyak yang launching. Kemudian banyak industri-industri bangun warehouse, data warehouse di mana-mana. Ya, kemudian PIK 3, kemudian infrastruktur, semuanya lagi jalan. Nah, saya melihat ini akan mendorong mudah-mudahan semen kantong juga. Ya, dan harga batu bara yang kami 50% itu biaya tergantung batu bara. Jadi kalau batu bara sudah dengar turun, ya tadi 400-500 dolar, sekarang turun menjadi 160-170, itu berita baik untuk semen. Kenapa? Karena 50% biaya kita adalah batu bara. Ya, kemudian juga odol, overdimensional overloading, ini jadi resiko utama bagi semua pabrikan semen. Kenapa? Karena kita punya truk
banyak yang mesti diganti karena kita overdimension atau overloading. Nah, untuk itu kita butuh waktu. Nah, kelihatannya pemerintah setuju untuk memberi kita waktu. Ini juga berita baik. Tarif PLN, sudah dengar bahwa ini mungkin tidak akan naik. Tadinya akan dinaikkan karena ada pajak karbon dan lain-lain, tapi ternyata nggak naik. Dan ini menjadi berita baik juga. Ya, jadi kemudian semen beton atau beton hijau untuk IKN dan juga untuk pabrikan-pabrikan lain ternyata sekarang sudah mulai orang mau pakai. Ya, kita baru dapat proyek, saudara, untuk ngecor di slag semen, ya, yaitu di Patimban, Pelabuhan Patimban, karena mereka pakai slag semen. Di sana kontraktornya Jepang, jadi mereka maunya semen yang ramah lingkungan, dan akhirnya Indosemen salah satu menjadi main supplier untuk semen slag di sana. Kemudian operasi di Maros, tadi saya banyak cerita, kita udah ambil alih Maros sehingga kita bisa penetrasi ke smelter-smelter di bagian Indonesia Timur dengan lebih baik. Dan kita juga punya terminal tambahan di berbagai tempat. Salah satunya di Samarinda, kita mengambil alih, itu kita akuisisi dari Bosowa, itu membuat kita lebih siap untuk bisa supply ke IKN. Kemudian investasi masa depan apa? Ya, kita akan melanjutkan diversifikasi lokasi kita lah, kurang lebih begitu. Nah, itu saja kali presentasi saya stop sampai di sini dan saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Pak Mino. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan dari Pak Christian dan melihat antusiasme dari Sobat iPod. Selanjutnya kita langsung aja ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Untuk pertanyaan pertama, ini ada dari Inaya Kinara. Jika pertanyaannya adalah, jika dilihat dari peta pertumbuhan penjualan semen, Kalimantan tercatat tumbuh sekitar 6% ya, masih lebih rendah dari Bali dan NTT. Nah, dengan adanya IKN nanti, apakah perusahaan mempunyai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan permintaan di Kalimantan tersebut? Terus target pertumbuhan yang ditetapkan kira-kira berapa gitu, Pak? Baik, pertama-tama mungkin saya koreksi sedikit, itu bukan pertumbuhan yang di kotak. Itu, tetapi itu adalah proporsi semen dijual. Jadi 6% daripada total Indonesia, 6,4% ada di Kalimantan. 52% ada di Jawa. Jadi Jawa tetap bagian yang utama ya untuk penjualan semen. Nah, jadi itu kurang lebih koreksi yang pertama. Tetapi tadi itu pertanyaan yang baik dari Naya. Jadi dalam arti bagaimana mensiasati pertumbuhan nanti akan ada di Kalimantan, di Sulawesi, ya. Kalimantan Timur tentunya ini akan mengarah pertanyaan ini ke IKN ya. Inaya tahu kita punya ibu kota negara baru itu ada di Kalimantan. Nah, bagaimana mencapai mensiasati itu? Satu, Indosemen punya pabrik di Kalimantan Selatan, di Tarjun. Itu 2,4 juta ton. Kemudian kita mengambil alih semen Bosowa yang ada di Sulawesi Selatan. Itu 3,6 juta ton. Kemudian kita mengakuisisi terminal di Samarinda di Kalimantan Timur. Ya, itu kita lagi bangun 4 silo. Nah, untuk apa itu? Karena kita melihat Kalimantan Timur lagi berkembang. Kenapa? Karena ada industrial estate, ada perusahaan aluminium dari Adaro Group yang lagi bangun di sana, kemudian ada IKN yang lagi bangun infrastruktur, dan juga istana, dan sekarang saya dengar dari teman-teman di properti juga misalkan Sumarekon lagi disuruh bangun 6 tower apartemen karyawan. Nah, kelihatannya ini akan sibuk ke depan. Makanya kami menyiapkan diri dengan mengambil alih Bosowa dan juga membangun terminal Samarinda dengan lebih besar. Nah, kurang lebih itu pertanyaan daripada yang pertama tadi. Ya, terima kasih. Oke, thank you ya. Semoga tadi jawabannya bisa memenuhi apa yang ditanyakan tadi. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Anya Prilia Azaria. Izin bertanya, apakah perusahaan memiliki rencana untuk mengurangi pembangkit batu bara untuk operasional perusahaan? Apakah berencana untuk menggunakan renewable sebagai sumber energi? Jika ada, bolehkah dielaborasikan secara lebih detail terkait dengan rencana tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang kami itu ada 2 macam energi ya. Pertama, kita pakai sebenarnya batu bara. Batu bara ini seperti tungku gitu loh. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangin kalau kita masak gitu ya, Pak Mino. Jadi kita masak, tapi ini kita masak batu pakai tungku gitu ya.
Nah, ini ditaruh batu bara. Batu bara ini seperti arang gitu ya. Nah, ini kurang lebih kita bakar batu itu menjadi proses chemical, batu kapur, tanah liat, gypsum. Nah, itu kita bakar, jadi nanti akan menjadi proses chemical, jadilah klinker seperti koreng, bola gini. Kemudian nanti kita grinding, jadilah halus jadi semen. Nah, kurang lebih itu cara buat semen. Nah, kita pakai yang paling besar apa? Yang paling besar itu tungku itu batu bara, energi batu bara. Tapi bukan membangkitkan tenaga listrik, bukan. Ya, tetapi kita pakai untuk menjadi tungku. Nah, tetapi kita punya juga, betul juga tadi, kita punya pembangkit tenaga listrik batu bara. Ya, pembangkit ini power plant, coal fired power plant, itu di Tarjun. Karena dulu nggak masuk PLN. Nah, tetapi mulai tahun 2022, kita pakai PLN, karena PLN udah masuk. Jadi kita shutdown, kita punya coal fired power plant. Ya, nah itu untuk menjawab betul, kita mulai mengganti. Dan yang tadi yang saya presentasikan yang paling menarik apa? Coal fired power plant tadi yang untuk bakar tungku, teman-teman bisa bayangin nggak? Ini 1500 degree. Jadi apa saja kita bisa masukin di situ. Nah, salah satunya kita masukin apa? RDF yang dari sampah masyarakat yang ada di Bantar Gebang. Kita bisa pila-pila yang plastik yang ada karbonnya kita masukin di situ. Kita bisa masukin ini ban bekas yang tadi dibuang-buang, kita bisa masukin. Kita bisa masukin lagi apa? Dahan-dahan pohon yang di wood chips dipotong, kita bisa masukin. Ya, dan juga sekam padi. Sekam padi kan biasanya dibakar itu, Mas Mino. Jadi, nah sekarang ini sekam padi juga kita bisa masukin di situ. Nah, ini menggantikan batu bara. Nah, kalau ini ditanya udah berapa persen? Saya targetin tahun ini mudah-mudahan bisa mencapai 18-20%. Ya, daripada batu bara yang kita ganti dengan bahan bakar alternatif. Nah, kurang lebih begitu pertanyaan jawabannya. Christian. Oke, mungkin kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Helmi Agusta. Apa competitive advantage dari produk semen 3 roda jika dibandingkan dengan produk semen dari produsen yang lain? Karena kita tahu kan produk semen ini cukup banyak gitu, Pak. Ya, betul sekali. Jadi pertama memang semen 3 roda ini yang paling khusus kami adalah sangat memperhatikan semen yang ramah lingkungan lah. Semen yang sangat memperhatikan tentang bagaimana proses produksi menjadi semen yang lebih green, ya. Itu satu. Terus yang kedua, kita kekuatannya itu karena kita punya pabrik kan banyak. Jadi kalau teman-teman pakai semen 3 roda itu, tukang itu selalu bilang dia nggak usah pusing dah, campurannya udah tahu, udah umurnya 48 tahun ini semen, saya udah pakai dari kakeknya, emaknya, ya semua pakai, sampai papanya, sampai anaknya pakainya semen 3 roda. Jadi waktu dia mix, semua kualitasnya sama dan nempelnya itu sama. Kenapa? Karena memang semen 3 roda itu kita punya kalibrasi, beruntungnya kita punya pabrik yang banyak. Karena kan kita ngambil dari bahan natural, dari batu. Oh, dari batu ini kadang-kadang kualitasnya beda. Nah, kalau saudara beli dari pabrikan-pabrikan yang cuma punya 1 atau punya 2, dia nggak bisa kalibrasi. Kalau kita tahu, oh ternyata ini ada komputernya gitu ya, kita tahu, oh ini masaknya kurang lebih ini kelihatannya kekuatannya akan bahaya nih, akan kurang. Nah, kita campur dari pabrik lain. Nah, itu yang membuat kalau saudara beli semen 3 roda, standar deviasi kita sangat kecil. Nah, itulah sebabnya kalau di Jakarta misalkan, semua proyek gede saya bisa pastikan paling enggak 35% sampai 50% pakai semen 3 roda. Jadi misalkan MRT, ya, terus kemudian overpass, infrastruktur, tol pasti semua pakai di Jawa ini semen 3 roda. Kenapa? Karena kita pabriknya banyak. Jadi mereka takut misalnya lagi ngecor. Kalau lagi ngecor basement, nggak bisa stop. Nggak bisa tuh Pak Mino, kita stop di tengah jalan, kemudian besok lanjutin. Bocor. Ya kan? Nah, dia maunya apa? Dia maunya ada terus-menerus datang semen, betonnya. Nah, kita punya kemampuan itu. Karena pabrik kita ada 13 pabrik di Pulau Jawa. 12 pabrik di Pulau Jawa, 1 pabrik di Kalimantan. Nah, itulah sebabnya kalau pembangunan di Jawa biasanya kurang lebih 30% sampai 50% ada semen 3 rodanya. Itu sih kurang lebih jawaban saya. Oke,
Thank you Pak Christian untuk jawabannya. Ini menjawab sekali ya dari pertanyaan Sobat Ipot. Oke, kita akan berlanjut ke pertanyaan dari Nadine. Ini pertanyaannya ada dua ya. Ini yang bertanya banyak sekali Pak. Jadi ini mungkin nanti Bapak harus jawab ini satu persatu. Waktunya juga mungkin masih cukup. Oke, yang pertama adalah saat harga batubara turun, seberapa cepat efeknya terhadap keuangan perusahaan. Nah ini pasti menjadi salah satu perhatian utama nih para pemegang saham di market gitu Pak. Oke, apakah langsung ada efeknya di bulan berikutnya atau misal baru 3 atau 6 bulan berikutnya? Itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana term berlakunya harga batubara pada kontrak yang ada ya. Jadi maksudnya kontrak pembelian batubara itu termnya seperti apa? Apakah fix selama periode tertentu atau floating sesuai dengan harga saat delivery gitu. Itu mungkin dua pertanyaan Pak dari Nadine. Ya, jawaban saya adalah pasti akan terrefleksi segera bulan berikutnya atau kuartal berikutnya. Kalau kita kan publish-nya tiap kuartal ya. Jadi tiap kuartal itu saya yakinkan bahwa hasil kita makin lama makin baik. Kalau batu baranya makin lama makin murah. Ya kenapa? Karena 50% daripada biaya kita, biaya produksi adalah batu bara. Nah, tetapi ada juga biaya-biaya lain. Misalkan kita ada biaya 13-15% transportasi. BBM kan naik. Kemudian ada lagi biaya-biaya lain mungkin kantong, ya craft paper. Ya. Nah kebetulan craft paper ini tahun kemarin naiknya banyak benar, tapi tahun ini tiba-tiba turun lagi semua. Ya, nah ini kekhususan yang ada nih ya. Jadi beruntung saya rasa tahun ini tahun semen lah ya, semennya cukup baik industri semen, kecuali pertumbuhan pasarnya aja yang masih negatif. Tapi kalau pertumbuhan pasarnya sudah positif, wah udah cantik banget lah. Tapi dengan pertumbuhan pasar yang negatif aja kita bertumbuh. Ya, tadi kan saya udah sampaikan kita bertumbuh cukup signifikan ya pertumbuhan kita. Jadi pertumbuhan kita misalkan di dalam segi EBITDA, net revenue bertumbuh 19,3%. Ya. Kemudian dari segi EBITDA naik 13,8 jadi 18,2. Ya, dari gross profit naik 27 jadi 30%. Nah, itu adalah direct effect. Kalau batu bara itu direct effect. Ya. Pertanyaan nomor 2 apa tadi ya Pak Mino ya? Lupa saya. Masih mute Pak. Oke. Ya. Terkait ini Pak, kontrak batu bara, jadi pembeliannya apakah berdasarkan harga fix di periode tertentu atau berdasarkan harga sesuai pada saat delivery gitu Pak? Oh, I see. Ya, jadi kita saat ini memang tahun ini kenapa Indosemen lebih baik? Karena memang pemerintah sudah mengeluarkan dari bulan Oktober tahun kemarin daftar DMO. Jadi kami dibagi-bagi. Tahun kemarin, setengah tahun kemarin Indosemen nggak kebagian harga batubara yang subsidi tadi yang DMO tuh, yang pemerintah tetapkan harganya $90 itu, Indosemen nggak bisa dapat. Indosemen belinya indeks 150-an, makanya tahun kemarin Indosemen agak pertengahan tahun pertama kita nggak gitu bagus. Pertengahan tahun kedua kita mulai dapat DMO, ya. Nah, yang pertengahan tahun pertama yang dapat siapa? Yang dapat adalah pabrik-pabrikan pemerintah, yang punyanya pemerintah. Nah, ini kita protes melalui asosiasi dan akhirnya tahun ini jauh lebih baik. Ya, Kementerian ISDM saya apresiasi mereka sudah bagikan di awal tahun sehingga kita bisa hubungi. Dan ini membuat Indosemen mungkin bisa closing saat ini hampir 100% semuanya dalam harga DMO. Ya, jadi ini membuat tentunya baik. Nah, artinya apa? Artinya kita closing itu bukan spot, tapi kita sudah deal dalam 1 tahun kita dapat alokasi 200.000, 300.000 dari mining ini, 100.000 gitu ya. Tapi memang mungkin masih ada sekitar 20% yang kita sediakan untuk spot. Kenapa? Karena tahun ini agak unik, indeksnya turun terus Pak Mino, turun terus ya, sampai harga DMO kita di sini sekarang indeksnya udah mendekati, ya. Jadi sekarang DMO plus 8 itu indeks, ya. Jadi ini cukup unik situasinya karena memang batu bara ternyata sudah mulai ditinggal lagi sama pemain-pemain Eropa dan lain-lain. Dulu kan mereka panik,
tapi sekarang sudah mulai tenang. Ya, nah itu kelihatannya yang membuat batu bara kembali demand-nya tidak sebesar tahun kemarin, dan China juga nggak buka seperti yang diharapkan. Bisnisnya belum gitu jalan di China. Nah itu salah satu yang membuat harga batu bara turun, dan bagi semen sih makin baik, ya. Tapi bagi emiten batu bara mungkin agak berbeda. Nah itu sih bedanya ya. Semua ada waktunya ya. Betul, betul. Oke Pak Christian, kita akan lanjut ke pertanyaan lain. Ini pertanyaan dari Radit ya. Pak Christian, terima kasih untuk pemaparannya. Pertanyaannya adalah, apakah bisa dijelaskan lebih detail mengenai pangsa pasar ekspor? Apakah tantangan utama dari pasar ekspor, dan kemana tujuan utama dari pasar ekspor ya? Tadi pasar utamanya gitu Pak, untuk INTP-nya sendiri itu kemana gitu? Baik, jadi baik sekali pertanyaannya. Mungkin saya mulai dari basicnya dulu. Semen itu kan kayak batu, betul kan? Sebenarnya batu yang diproses jadi batu lagi. Nanti kita akan seperti itu. Nah, artinya apa? Semen ini semakin kita jual makin jauh, makin mahal. Ya. Jadi kenapa? Karena kita kayak bawa batu dan harganya murah. 50 kilo dapatnya cuma 60.000. Sesudah beli semen kan begitu. Satu kantong 60 kilo tapi 60.000 cuman. Jadi sebetulnya very cheap semen itu. Ya, karena diproses dari batu kapur. Nah, itu satu. Jadi prinsipnya apa? Ekspor kita bisa lakukan, tetapi tidak boleh terlalu jauh. Nah, kami ekspornya kemana? Ke Brunei. Ya, ke Brunei kan dekat. Nah, Brunei itu nggak punya gunung batu, gunung kapur. Jadi dia mesti beli klinkernya. Nah, kita biasanya nggak bisa jual semennya. Kita cuma bisa jual apa? Kita cuma bisa jual klinkernya, namanya semen setengah jadi. Dia punya grindingnya, punya unit penggilingan. Nah, biasanya kita di-ban untuk jual semen. Tapi kita diterima untuk jual klinker. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita jual klinker kemana saja. Ya, nanti bulan September ini kami mau jual klinker ke Australia. Australia juga seperti itu. Ya, jadi mereka kekurangan semen. Jadi mereka datanginnya apa? Klinker. Nah, kami kebetulan Heidelberg Material punya pabrik semen yang cukup besar di Australia. Dengan punya pabrik beton, ya, ready mix concrete di Australia. Nah, itu Indosemen punya keuntungan itu untuk bisa supply dari Bosowa ke Australia, kan dekat dari Sulawesi Selatan ke Australia. Nah, itu salah satu yang menguntungkan kita. Kita juga supply ke Bangladesh. Kenapa Bangladesh? Karena Bangladesh itu punya penduduk banyak, punya kebutuhan semen banyak, tapi mereka nggak punya gunung kapur. Jadi mereka harus import, tapi mereka import dulu semen, sekarang mereka pintar, diriin lagi unit penggilingan semen ya di tepi-tepi pantainya. Jadi kita cuma boleh bawa klinker. Nah, itu juga salah satu pasar utama kita, yaitu klinker bawa ke Bangladesh. Kita bawa kemana lagi? Ke Filipina. Ya, ke Filipina juga. Jadi itu pasar-pasar kita. Tapi kita Indosemen punya semen putih, ya Bapak Ibu mungkin tahu ya, sahabat-sahabat import ini punya tahu. Nah, kita punya semen putih, dan semen putih ini kita jual juga ke mana ya namanya, ke Taiwan, Korean. Ya, nah itu salah satu pasar utama kita. Nah, ini kurang lebih jawaban saya untuk pasar ekspor. Jadi memang pasar ekspor kita naik banyak karena Indosemen kita punya Sulawesi sekarang, dan punya keuntungan apa? Punya pelabuhan sendiri. Ya, itu paling penting kalau punya ekspor. Jadi Indosemen di Jawa kita nggak punya pelabuhan sendiri. Kita mesti pakai pelabuhan Tanjung Priuk. Jadi kita mesti bawa dari Citerep, drive dengan truk ke Tanjung Priuk. Tanjung Priuk kita mesti taruh. Nah, itu nggak gitu menguntungkan. Itu salah satu kriteria ekspor. Nah, ya, kurang lebih begitu jawabannya. Terima kasih. Oke, thank you Pak. Sangat menjawab sekali. Oke, kita lanjut pertanyaannya dari Agung Ramadhani. Ini perusahaan banyak mengakuisisi dan membangun pabrik ataupun smelter ya. Ini mungkin nanti kalau ada yang salah pertanyaan mungkin bisa dikoreksi juga. Dan cost yang ditimbulkan tentu tidak kecil. Nah, dengan kondisi sekarang saat permintaan tidak terlalu tinggi, bagaimana manajemen cost perusahaan? Itu pertanyaan pertama, mengingat fixed cost perusahaan cukup besar karena pabrik perusahaan juga banyak gitu, Pak. Ya, Oke, mungkin itu. jadi persaingan sangat tinggi
karena lagi oversupply. Mungkin itu pertanyaannya, saya ganti sedikit ya, maksudnya begitu. Dengan smelter bukan semen, ya smelter itu membakar kayak jadiin tadinya iron ore, ya dia menjadi terus dicampur-campur bisa menjadi steel, furnace blast ya. Nah yang uniknya waktu mereka lakukan itu, mereka punya namanya barang sisanya. Sebagian yang jadi steel kan ada sisanya tuh, ada yang apa tuh namanya kualitinya rendah dan lain-lain, itu menjadi bubuk-bubuk besi itu ya, yang disebut slag. Nah ini menjadi bahan bakar semen. Nah Indosemen kebetulan karena kami adalah anak perusahaan Heidelberg Material yang ada di Jerman, mereka itu sangat jago gitu-gituan. Jadi kita dikasih ilmunya. Jadi kita bisa pakai mixing ini, misalkan fly ash. Saudara tahu nggak kalau Pak Jokowi itu membangun 10.000 megawatt coal-fired power plant. Waktu mereka bakar batu bara menjadi pembangkit tenaga listrik, ada sisanya. Barang sisanya namanya apa? Debu terbang, fly ash. Nah, debu terbang ini berbahaya sekali kalau dimasukin ke dalam tanah terus, nanti tanahnya jadi nggak subur. Ya, jadi keasamannya beda. Ya, basa dan asamnya beda. Nah, jadi akibatnya apa? Kami menawarkan solusi. Jadi makanya di Batang, di Cirebon Power, di Jawa Power, Indosemen menjadi off-taker daripada fly ash. Fly ash-nya ini menjadi dicampur sama semen. Nah, itu salah satu siasat kita untuk membuat ongkos produksi kita turun. Ya, dibandingin dengan pabrikan-pabrikan lain, kita punya kemampuan itu. Termasuk apa? Termasuk tadi yang ganti batu bara menjadi bahan bakar alternatif. Jadi Indosemen saat ini banyak menjadi pemulung tuh, ya pemulung. Kita kumpulin barang-barang yang tadi nggak kepake, jadi bisa jadi pakai. Nah itu untuk salah satu menekan. Tapi yang satu pihak, gimana caranya juga, yaitu dengan tadi kita kita mengurangi juga otomisasi namanya, digitization. Kita membuat proses produksi yang tadinya banyak pakai orang, sekarang banyak pakai radar dan banyak pakai komputer dan juga online. Kita otomisasinya itu jalan. Nah itu salah satu siasat Indosemen untuk mengurangi fixed cost kita. Oke, thank you Pak Christian. Ini pertanyaan selanjutnya dari Meiki Gani. Pada laporan tahunan Indosemen tahun 2022 maksudnya, disebutkan bahwa Indosemen berupaya untuk mempertahankan semen 3 roda sebagai premium brand. Nah, apa saja strategi yang dilakukan oleh Indosemen untuk mendukung upaya tersebut dan apa sih tujuan utama dari upaya tersebut gitu Pak Christian? Ya, jadi begini, saat ini di pasar itu, misalkan di Jawa ya, di Jawa Barat, semen 3 roda itu punya pangsa pasar kurang lebih 48%. Nah, kemudian kita banyak tadinya 70%, 68-70%. Tapi kenapa kita kesedek 50%? Karena banyak semen murah masuk. Nah, semen murah ini nih. Nah, semen murah ini mau nggak mau kan kita memperkenalkan namanya semen Raja Wali. Semen Raja Wali itu dari kita juga ya. Jadi semen apa tuh namanya second cheap semen lah. Nah, terus kita juga keluarin lagi satu lagi merek semen jempolan ya. Namanya semen jempolan. Ya, jadi ini berbagai merek kita tetapi dengan kualitas yang sedikit beda-beda. Kemudian kita coba masuk di dalam segmen ini. Nah, jadi nanti mudah-mudahan dengan di total kita nggak gitu kehilangan market share, pangsa pasar. Ya, jadi kalau mau cari sekarang banyak yang misalkan mencari lagi, saya cuma untuk plaster, saya nggak butuh semen, saya butuhnya mortar. Kita keluarin lagi mortar. Jadi itu ada namanya TR20 misalkan ya, yang mortar plus itu adalah mortar bata ringan. Jadi kalau kita mau bata sama bata dipasang, tengahnya nggak usah pakai semen, misalkan kita beri mortar, udah ada pasirnya. Nah Indosemen punya lagi TR20, TR30, TR10, TR15, semuanya TR itu 3 roda. Dan ini adalah produk-produk baru Pak Mino yang berbagai brand. Kenapa? Karena untuk mensiasati sekarang dengan banyaknya semen, supaya konsumen-konsumen ini waktu dia ke toko bangunan, saya mau beli semen yang 60.000 atau yang mau beli semen 45.000 gitu kan. Ya, untuk apa kegunaannya? Kalau pakai struktur,
dia pakai yang mahalan dikit tapi kuat, tahan lama. Atau kalau mau pakai plaster, oke, kita ada juga semen Raja Wali. Nah, itu kurang lebih yang tujuan kita begitu sih. Kenapa kita keluarkan merek yang berbeda-beda. Oke, thank you. Oke, ini ada pertanyaan cukup menarik ini dari Maria Diarini. Ini menurut proyeksi Pak Christian nih, ada berapa banyak gunung kapur di Indonesia yang masih bisa digunakan dalam rentang waktu 30 tahun ke depan? Ini mungkin pertanyaannya apa namanya? Bisa Ini dijawab atau bakal, tidak gitu, Pak? ini kayaknya bakal jadi investor semen nih, bahaya nih. Ya. Betul. Nah, memang betul ya, saya dibilang sama istri saya, kamu tuh tinjau gunung terus ya. Jadi memang kerjaan saya udah 30 tahun di industri ini ya. Ya. Jadi saya banyak kemana-mana kalau saya lagi wisata gitu ya, saya bilang, wah, ini gunung kapurnya bagus nih ya. Saya tahu langsung kapur yang bagus sama kapur yang nggak bisa dipakai ya, warnanya beda Oh ya, gitu ya. teksturnya beda. Jadi Hmm. dalam arti apa? Gunung kapur itu ada yang kapur yang masih muda ataupun yang kapur yang sudah lapuk. Ada kapur yang CaO-nya tinggi. Nah, kita mesti pakai CaCO3-nya mesti kurang lebih 50% ke atas. Ya, jadi kalsium CaO-nya itu mesti tinggi untuk dipakai pabrikan semen. Jadi untuk menjawab itu cukup sulit tuh jawabannya. Kenapa? Karena kita kalau lihat gunung kapur banyak, Ya. tetapi belum tentu semua bisa kita tambang. Gitu. Kemudian yang kedua, gunung kapur itu sebagian tidak boleh ditambang. Karena ada yang di dalamnya namanya karst. Ya, karst itu artinya apa? Ada aliran air. Ya, sehingga itu tidak boleh dibudidayakan. Jadi maksudnya mesti di-preserve. Ya. Nah, ini hal yang penting. Jadi Indosemen sangat peka untuk itu. Jadi kalau ada sungai di bawah tanah, di bawah gunung kapurnya, kita nggak nambang. Nggak bisa tambang itu, karena itu akan merusak ekologinya. Nah, ini yang menurut saya kita bukan pemain semen ecek-ecek gitu ya. Dalam arti seenaknya menambang gunung kapur, tetapi memang gunung kapur itu beda-beda. Akibatnya apa? Akibatnya kita biasanya waktu kita mau menambang, atau kita dapat satu hamparan gunung kapur, biasanya kami lakukan apa? Kita ngebor. Ngebor itu kedalaman misalkan ada 200 meter, 300 meter. Ya. Nah, itu yang kita lakukan supaya kita tahu komposisinya apa dan ada apa di dalamnya. Nah, itu kurang lebih jawabannya. Jadi memang apakah masih banyak gunung kapur? Banyak. Ya, di Kalimantan Selatan tuh, waduh, gunung kapurnya ya. Saya bisa operasi 300 tahun kali di sana ya. Nah, di gunung kapur misalkan kebetulan kalau saudara tahu di daerah Sentul, daerah kami Gunung Putri, memang itu gunung kapur semua. Ya, nah itu kita begitu banyak diberkatin Indonesia ya. Di Sulawesi Selatan, di daerah kami sebagian gunung kapur besar sekali. Tapi sekali lagi saya bilang tergantung gunung kapurnya jenis apa. Nah, itu yang kita mesti lihat ya. Tetapi kalau saudara tanya, mungkin pertanyaannya mesti ditanya begini. Indosemen punya reserve berapa tahun lagi? Oke. Nah, kami di Citerep itu masih kurang lebih mungkin 120 tahun lah. Ya. Nah, Ya, kalau masih panjang banget. panjang, tapi kalau di Cirebon ini tinggal 30 tahun. Oke. Nah, terus di Tarjun mungkin 120, 150 tahun, sampai 300 tahun juga bisa. Ya. Nah, kalau di Maros juga banyak, ya 100 tahunan mungkin ada. Nah, jadi kurang lebih kita masih sangat visible dan sangat kuat untuk itu, dan kita nggak khawatir kekurangan batu kapur. Oke, thank you, Pak. Jadi pertanyaannya tadi 30 tahun, tapi ternyata malah 3 kali lipatnya lebih ya cadangannya gitu. Jadi Sobat Ipot tidak perlu khawatir ya sebagai pemegang saham INTP karena cadangannya masih panjang banget ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Adilul Syahputra Daulay. Bagaimana kondisi hutang jangka panjang dan jangka pendek di INTP? Kabarnya hutang makin meroket dan menggerus keuntungan di perusahaan tersebut. Gitu. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan nih Pak, nih biar nggak salah paham juga gitu. Ya, satu, INTP tidak punya utang. Ya, jadi mungkin ini pabrik semen yang lain nih. Ya, salah nih. Jadi INTP kebetulan saya waktu tahun 94
sampai 98 saya baru masuk tuh, ya kita baru bangun pabrik waktu itu. Bangun pabriknya banyak, dan waktu itu kita utang besar-besaran, 1,3 miliar dolar. Krisis datang 98 sampai 2000. Nah, itu membuat kita sangat susah. Makanya Heidelberg Cement akhirnya masuk. Ya, kita waktu itu karena kesulitan krisis moneter dan juga ada penggantian pemerintah tahun 98 sampai 2000, mungkin teman-teman sebagian sudah lahir. Nah, jadi itu yang membuat kita Indocement akhirnya ditawarkan dan akhirnya Heidelberg Cement masuk. Nah, tapi sejak Heidelberg Cement masuk, kami menyelesaikan utang. Jadi dari utang yang begitu besar, dalam 7 tahun kami membayar lunas. 7-8 tahun selesai. Nah, setelah selesai, kita berusaha untuk tidak minjem lagi. Yang semua investasi-investasi kita, capex kita tiap tahun mungkin capex kita sekitar 900 sampai 1 T, ya 1,1 T, dan kita bisa finance dari kita punya uang sendiri, kas internal. Nah, kita jadi memutuskan untuk sampai saat ini Indocement tidak punya utang. Nah, itulah sebabnya kalau saudara beli saham Indocement, itu berbedanya, karena nggak dipotong-potong utang. Jadi kita biasanya bagi dividennya cukup lumayan, kecuali kalau kita mau investasi. Ya, jadi itu yang kurang lebih catatan untuk Bapak. Oke. Jadi kabar yang beredar berarti tidak benar ya Pak, tadi seperti yang ditegaskan oleh Pak Christian. Nah ini pertanyaan terakhir dari sisi Q&A, karena pertanyaan tadi udah banyak ya, dan waktu juga udah mepet di 16.52. Selamat sore Pak, apakah saat ini pabrik Indocement beroperasi secara penuh? Terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Jadi tadi saya kasih lihat grafik kan, bahwa utilisasi industri hanya 55%. Jadi artinya apa? Setengah daripada pabrikan di semen di Indonesia ini nggak jalan karena oversupply. Nah, di Indosemen ini kurang lebih ada 70% lah. Ya, kita 70% utilisasi. Jadi dalam arti 30% pabrik kita yang tua-tua kita nggak jalanin saat ini. Misalkan line 1, line 2, line 3, line 4 kita nggak jalanin. Ya. Nah, jadi itu kurang lebih gambarannya tentang utilisasi pabrik. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Christian untuk jawabannya. Nah, pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi Q&A sore hari ini. Semoga menjawab rasa penasaran dari Sobat iPod semua. Mungkin dari Pak Christian ada closing statement yang ingin disampaikan, silakan. Ya baik, jadi memang saya cuma kasih closing statement gini. Kalau kita bangun pabrik semen, itu kurang lebih butuh $120 per ton. Sampai kalau pabrik itu bukan greenfield, bukan totally new. Misalkan saya mau memperlebar pabrik. Tapi kalau kita totally bangun di tempat yang baru, butuh $150-160 per ton. Nah, saudara tahu nggak market cap daripada INTP? Kalau dibagi dengan kapasitas kita, berapa? Ternyata itu $100 per ton, bahkan sekarang kurang dari $100 per ton. Nah, itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa room kita untuk bertumbuh masih besar. Karena sebenarnya very cheap, kalau saya ditanya ya. Sekarang saham-saham semen lagi murah. Karena bagi aja, coba bagi market cap dengan kapasitas. Itu kurang lebih kalau kita mau bangun pabrik, sekarang pabrik mana yang bangun sudah ada merek 3 roda yang begitu kuat. Nah, itu adalah premiumnya. Ya, jadi kita Indocement, kalau valuation-nya itu Pak Mino, kalau tanya 6 tahun, 7 tahun yang lalu berapa valuation Indocement? $200 per ton. Ya, saudara bisa pelajarin aja historinya, $180-200 per ton. Nah, sekarang waktu kita di trading hanya $190-100, makanya Indocement memutuskan untuk buyback saham. Kenapa? Karena kita sendiri melihat ini kemurahan. Nah, itu aja sih ya, itu bocorannya Pak Mino untuk menutup. Oke, terima kasih Pak Christian untuk closing statement-nya. Oke, saya secara pribadi dan mewakili Indo Premier Sekuritas sekaligus Sobat iPod, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Christian yang sudah meluangkan waktunya di Emi Talk hari ini. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan ya Pak. Sama-sama, terima kasih Pak Mino.
Oke. Nah, sebelum kita akhiri acara Emitalk hari ini, Sobat iPod dimohon untuk mengisi polling yang sudah disediakan terlebih dahulu. Diharapkan hasil dari polling ini bisa menjadi feedback untuk kami agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, sembari Sobat iPod mengisi polling yang ada, saya juga mau menginformasikan untuk Sobat iPod bahwa iPod sekarang bisa mendapatkan informasi terupdate dari komunitas investasi interaktif yang menghubungkan investor dan pakar di pasar modal yaitu iPod Buzz. Selain itu, buat Sobat iPod yang masih ragu untuk mulai investasi, sekarang di iPod ada fitur simulasi yang bisa Sobat iPod gunakan untuk mencoba bertransaksi saham dengan dana virtual. Dana virtualnya juga tidak ada limitnya, jadi Sobat iPod bisa bebas mencoba transaksi saham apa saja di fitur simulasi ini. So, tunggu apa lagi Sobat iPod, langsung aja download aplikasi di iPod melalui Play Store atau App Store. Di akhir acara ini, saya mewakili Indo Premier Sekuritas, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Mino dari Indo Premier Sekuritas, pamit undur diri, walk the talk with Emitalk. Kita pasti pernah merasakan keraguan. Keraguan akan masa depan, keraguan mencapai cita-cita yang menjadi tujuan. Padahal keraguan bisa bikin kita jadi gak bebas. Gak bebas buat nyatain cinta ke gebetan, gak bebas buat cobain sesuatu yang baru, gak bebas buat join obrolan yang seru, gak bebas buat melangkah maju. Gak bebas. Sebenarnya kita cuma perlu bertukar pikiran atau dapetin sedikit panduan dan dukungan biar kita bisa pede lagi buat cari info tambahan dan jadi bebas bergerak ke depan, bebas dari keraguan yang menghalangi kita capai tujuan. Ayo, cari bebasmu bersama iPod.